Pace bene, masih di Mea Culpa. Ada berita, seorang pastor Katolik dan sekurang-kurangnya 6 orang umat terbunuh oleh orang-orang yang bersenjata. Serangan dari sekelompok orang bersenjata di satu gereja di Nigeria, di Benue State, di gereja Katolik Santo Paulus, di Keuskupan Katsina Ala. Dan berita ini dikonfirmasi pada hari Rabu pada pekan suci yang lalu. Nama pastor yang diserang ini adalah Pastor Ferdinand Vanen Ngugban, yang baru saja mempersembahkan perayaan Ekaristi di parokinya di gereja Santo Paulus Ayedwar di Nigeria sebelah timur, dan dia sedang bersiap-siap untuk pergi ke katedral untuk ikut misa Krisma, misa pembaruan janji imamatnya. Dan ketika persiapan itu berlangsung, dia diserang dan satu tembakan mengenai kepalanya, dan itu terjadi pada Maret tanggal 30. Menurut pernyataan seorang Pastor Fidelis Pelle Akmbul, tubuh pastor yang telah tak bernyawa ini bersama dengan 6 orang lainnya ditempatkan di tempat khusus setelah peristiwa itu, dan apakah langsung dievakuasi? Boleh jadi, tetapi dikatakan bahwa kejadian ini sungguh membingungkan karena terjadi beberapa hari setelah dilepaskannya seorang pastor yang juga baru saja ditawan. Seorang pastor ditawan, beberapa hari kemudian dilepaskan. Setelah sekian lama dilepaskan, lalu beberapa hari kemudian terjadi serangan kepada Pastor Ferdinand Vanen Ngugban. Siapakah pelaku yang bersenjata ini? Masih banyak pertanyaan di sana sini, tetapi dikaitkan dengan Boko Haram yang ada di tempat itu, dan juga gerakan politis yang menunggangi kesukuan dan keagamaan. Pastor ini dihabiskan pada tahun 2015 dan dia terbunuh dalam perjalanan memperbaharui janji imamatnya untuk yang ke-6 kalinya. Para sahabat, kita turut berduka untuk peristiwa semacam ini. Dia diserang bukan karena ada kesalahan personal yang dia lakukan yang menyakiti hati orang lain. Dia diserang karena posisinya sebagai imam, dan tugasnya sebagai pastor ternyata memiliki risiko harus mempertaruhkan nyawa. Dan ini bukan pekerjaan yang akhirnya terasa tidak gampang. Artinya sebenarnya seindah mempersembahkan perayaan Ekaristi untuk umat, bersenda gurau sepulang bergereja, dan saling membagi kebahagiaan dengan umat yang lain. Tetapi ternyata tidak sesederhana itu. Menjadi pastor berarti siap mempertaruhkan nyawanya. Itu yang dialami oleh Pastor Ferdinand yang terbunuh ini. Yang saya pikir selalu ada serangan-serangan serupa. Tidak di sini, tidak di sana, motifnya kurang lebih sama, tunggangannya kurang lebih sama. Rasa-rasanya kita perlu belajar sesuatu juga dari peristiwa ini. Ada 2 ekstrim yang sering kali muncul ketika berhubungan dengan agama lain. Yang pertama, fobia, ekstrim sebelah kirinya fobia, ketakutan berlebihan sampai kesulitan menemukan sesuatu yang baik di agama yang lain. Dan ekstrim yang kedua adalah sedemikian takut untuk berseteru, maka selalu ada toleransi, berdamailah tanpa melihat peristiwa yang aktual. Kita berdamai tetapi kita tahu apa yang sedang terjadi. Orang yang bisa berdamai adalah orang yang sudah mengenal persoalannya dan bisa mencari solusi untuk itu. Ini 2 ekstrim yang rasanya kita tidak tepat juga untuk secara otomatikali membenci dan secara gampang mengatakan, kita berdamai, kita duduk bersama tanpa melihat persoalan apa yang sedang terjadi. Jangan-jangan ada memang ajaran yang harus kita luruskan bersama.
Supaya jangan dengan gampang kita katakan, oke, ini urusan politik, ini oknum, bukan ada hubungannya dengan agama. Kita tidak mau dengan gampang hanyut pada pernyataan-pernyataan semacam itu. Boleh jadi pernyataan itu adalah cara kita lari dari kenyataan. Ketika saya mengatakan, tidak ada hubungan agama dengan ini. Termasuk baru-baru ini di Katedral Makassar, ada yang dengan gampang mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan agama. Boko Haram di Nigeria dikaitkan juga dengan afiliasinya dengan ISIS. Ini tidak ada hubungannya dengan agama. Not as that easy. Bahwa mau kita katakan ada orang yang menunggangi agama, oke. But the question is, mengapa agama ini, the certain religion, terlalu gampang ditunggangi? Di mana kilafnya ini, di mana space-nya sehingga ada ruang orang untuk menunggangi ini. Apakah interpretasi, apakah memang inse dalam dirinya ajaran ini berpotensi untuk memberi ruang kepada terorisme atau yang lain. Maka ketika kita mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan agama, orang bisa dengan gampang cuci tangan, dan saya tidak berurusan dengan orang ini bukan wilayah saya. Padahal dia diindoktrinasi dengan persoalan-persoalan agama, bukan tentang teknologi terutama, bukan tentang sains. Ide utamanya adalah agama, yang kemudian dieksekusi dan manifestasinya ada dalam teknologi, ada dalam sosiologi, ada dalam ekonomi dan politik dan banyak hal. Maka dan peristiwa ini sporadik. Sekali lagi yang kita bicarakan tadi di Nigeria, kita bisa katakan tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi saya sendiri tidak bisa katakan begitu. Itu rekan sepanggilan saya yang tidak saya kenal, tetapi sebaptisan dan segereja, mengalami perlakuan serupa sebagaimana dialami oleh orang-orang di sekitar sini juga. Paling aktual, yang paling up to date, Katedral Makassar. Mengapa harus katedral? Dari sekian banyak target. Nah, dan kita tidak bisa dengan gampang berkata, sudah selesai, jangan lagi dibicarakan. No. Kalau kita mengatakan sudah selesai, jangan lagi dibahas, itu kita tidak menghargai sejarah, kita tidak menghargai pentingnya belajar dari pengalaman, dan kita tidak menghargai orang-orang yang mengalami trauma, mengalami serangan itu secara nyata. Sekali lagi ada juga orang yang dengan gampang berkata, kami tidak takut. Kamu tidak takut karena tidak mengalami. Tapi orang-orang yang benar melihat peristiwa itu merasa di under pressure, di bawah tekanan. Maka ini pelajaran penting, saya pikir. Pengalaman peristiwa ini jauh ada di sana, tetapi ada benang merah yang menyatukan ini. Dan ini menjadi proyek kita bersama. Pace e bene.